Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Apa hukumnya pedagang pengusaha mengungut pajak dari pelanggan? Tak ada. Tidak ada rumah makan di Pekanbaru yang mengambil pajak dari orang yang makan. Bila Anda makan di sini sudah potong PPN sekian persen, itu adalah perintah dari pemerintah. Dari mana pemerintah mengeluarkan wajib pajak? Dari undang-undang. Siapa yang buat undang-undang? DPR. Siapa yang angkat DPR? Rakyat. Jadi semua keputusan di negara ini adalah diputuskan oleh rakyat melalui wakil. Maka pilihlah wakil yang mewakili rakyat, bukan mewakili partai. Tidak lama lagi kita akan memilih. Cerdas dalam memilih. Jangan pilih karena ambil duitnya. Kasih duit takut. Kenapa kau pilih ini orang tak betul? Saya Pak Ustadz sudah disumpah tadi. Pagi-pagi datang ngambil 500.000. Habis itu katanya sumpah wallahi tallah. Ambil aja duitnya, jangan cucu dia. Tapi duit ini sudah diambil, tapi sudah bersumpah. Kau puasa aja 3 hari. Selesai itu. Nah, aku ajari sama kalian. Nanti kalau pagi tanggal 14 Februari itu datang orang ngasih duit, ambil aja duitnya. Suruhnya bersumpah aja. Wallahi, kamu mencoblos saya, ya bilang. Habis itu cucuk yang baik-baik. Ambil duitnya, jangan cucuk orangnya. Setuju? Setuju orang Muslim. Sedangkan aturan negara kita yang dikenakan pelaku usahanya, yang banyak didapati, yang diambil dari pembeli, itu pajak ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh DPR RI. Mengutip pajak itu dikutip dari pengusaha membuat aturan. Ini sudah potong pajak. Begitu juga Ustadz kena pajak, saya dipajak juga. Orang pajak itu datang, dipanggil saya ke kantor pajak YouTube. Saya bilang aku tak ada ngambil YouTube nih, sepera tak ada di YouTube nih ku ambil. Semuanya untuk makan santri, beli beras, gaji guru, tak ada. Kalian hitunglah semua. Ya Pak, ini tapi terserah kalian ambil kalian. Aku bukan duit, aku itu duit jamaah semua. Mau kalian pajak juga ambil lah. Makan haram kalian, makan sumpah kalian. Mestinya kalian yang membantu anak yatim fakir miskin. Apa hukumnya orang punya pesantren, rumah tahfiz, yayasan, panti asuhan, di awal mendirikan sumbangan, minta sumbangan dari masyarakat, tapi setelah ramai mereka mencari uang di sana untuk keuntungan pribadi. Ini menyindir saya ini. Pesantren Nurul Azhar tabung wakaf umat yang di Palas itu adalah yayasan tabung wakaf umat, pendirinya 35 orang. 35 orang itu menulis tanda tangan fakta integritas bahwa kalau mati ini milik umat, ada tanda tangan. Tanah yang tapak rumah omak saya itu saya beli pakai duit saya sendiri. Saya beli tanah itu peta. Saya dulu berpikir kalau dibeli nanti ini peta, yang keliling ini nanti menjual. Rupanya orang pun tak mau menjual. Setelah saya beli, saya buat pondok, saya pun tak tinggal di situ. Kenapa? Karena pesan saya dulu ke almarhumah mak saya, aku nanti mak tak tinggal di sini. Kenapa kau tak tinggal di sini? Karena kalau aku tinggal di sini sama biniku, nanti mak datang rasa menumpang. Jadi di mana kau tinggal? Aku cari rumah kecil-kecil. Terus, mak tinggal di sini. Aku tinggal di rumah kecil. Nanti ku bawa anak biniku bertamu. Mak tuan rumah kami tamu. Kalau kau buat makmu di rumahmu, berarti permaisurinya binimu, dia menjadi pembantu. Apalagi kalau termasuk laki takut bini. Paham? Jadi tanah yang 2 hektar yang sekarang dibangun 36 kelas itu wakaf. Wakaf diperuntukkan milik yayasan untuk kaum muslimin muslimat, untuk menggaji guru. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaranya, ada pembinanya, ada pengawasnya. Dari mana orang itu bisa makan gaji guru semuanya? Dari duit YouTube. Tak ada Ustaz ambil.
Kalian tengoklah rekeningnya. Yang curiga saya mengambil itu orang pajak. Orang pajak udah dijelaskan. Jamaah pun curiga juga, ini curiga aja. Udah dijelaskan. Jadi mesti kita jangan sampai tak bisa dibedakan mana punya kita, mana punya umat, dikhawatirkan makan haram. Yang sampai anak-anak kita punya makan haram. Jadi mesti dibedakan. Ini aset wakaf, ini aset kita, ini aset kita yang kita wakafkan. Tiga aja. Aset kita pribadi, aset wakaf, aset kita yang kita wakafkan. Supaya anak-anak kita waktu kita mati, karena yang itu la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Di mana ada hitam di atas putih bahwa ini adalah wakaf. Kalian cek nanti di BPN, cek titik koordinat jalan Kamboja sebelah kanan, panjang 500 meter, tengok di BPN siapa pemiliknya. Oh, wakaf ternyata, bukan punya Ustaz Abdul Somad. Paham? Hidup ini cuma makan, pakai. Kenapa lah Ustaz mau tinggal di Riau? Bukan dihormati orang Ustaz. Bagus Ustaz di luar, naik private jet. Nah, ada orang berpikir begitu. Ustaz tinggal di sini, ku kasih rumah, ku kasih mobil, jadi dosen. Ngajar rumah, ngajar ngaji, ngajar pengajian, ngajar tausiah, mati selesai. Siapa ngurus bagan benio? Siapa ngurus talang mama? Siapa yang bawa anak-anak yatim fakir miskin? Bisa main suruh-suruh? Oh kan banyak yang ngurus Pak Ustadz, banyak yang ngurus, tapi aku dapat amal jariah dari mana kalau aku mati? Lagi soalnya tinggal di sini. Bisa orang sekolah, bisa orang belajar. Jadwal udah disusun. Malaysia tetap jatah setahun 2 kali. 6 bulan sekali, Juli dengan Desember. Brunei dapat 2 kali. Kalimantan Selatan sekali, Kalimantan Utara sekali, Kalimantan Tengah sekali, Kalimantan Timur sekali. Saya tak tahu yang undang siapa, entah masjid, entah musola, entah bupati, entah RT, tak tahu, tak pernah saya tahu. Diundang Ustadz terkenal ke Riau, 2 tahun. Kata orang Duri, 2 tahun kami nunggu, tak ada jadwal Pak Ustadz. Pas gubernur ngundang, langsung dapat. Saya nyusun jadwal tak begitu. Medan, kau ku kasih 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalian bagilah. Aku tak tahu tadi mana-mana. Kalian atur. Palembang, kalian ku kasih 4 hari. Jambi, ku kasih kalian 4 hari. Kepulauan Riau, ku kasih kalian 4 hari. Kemana-mana aja Ustaz. Terserah. Di luar itu aku tak bisa datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari protokoler gubernur. Jangankan gubernur, sultan pun aku tak datang. Pikirnya udah hebat kali gubernur itu. Gubernur cuma 5 tahun. Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Bagaimana hukumnya memperoleh beasiswa dari lembaga bank konvensional atau lembaga riba? Saya bertamu ke rumah pelaku riba, dikasihnya air minum. Air minum yang saya minum itu haram. Maka saya tak mau bertamu ke rumah orang kerja bank. Tapi Ustaz ceramah di bank-bank konvensional, tak saya minum air, kuihnya tak saya makan. Tapi duitnya Ustaz ambil, ku ambil lah. Duit yang dari bank-bank itu saya kumpulkan. Saya kumpulkan dalam satu kresek plastik. Itu pas mau puasa, saya bagikan ke fakir miskin. Tak ada saya ambil seperak. Jangan mengambil duit riba. Ceramahlah saya di bank konvensional, Jalan Sudirman. Ustaz Somad, ini kue, saya ambil kuenya, tapi tak saya makan, saya puasa. Sampai di simpang depan Masjid Ar-Rahman, simpang Nangka. Saya puasa waktu itu, azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok kue kotak. Buka lemper. Allah, kesukaan pula. Ingat, riba. Biasanya di simpang itu banyak orang minta-minta. Hari itu saya buka kaca, tak ada. Tahu orang itu saya bawa kue riba. Tak ada satu pun minta. Saking hebatnya riba. Saya bawa kue riba tadi ke masjid Jalan Harapan Raya. Tausiah maghrib ke Isya. Habis maghrib ke Isya, tanya jawab 1 jam. Habis itu pulang. Nanti makan kerang rebus Medan di Jalan Nangka, sedap. Sampai di situ, pas mau turun, datang bapak-bapak jual kuaci. Udah jam 10 malam. Bapak mau kemana? Aku tinggal di Jalan Paus sana Pak Ustadz. Sama siapa? Sendiri. Berjalan dari tempat depan pelajar kerang rebus Medan. Di mana pausnya? Masuk ke dalam ujung. Sudah jam 9, jam 10. Sudah makan? Belum. Rupanya dialah yang berhak makan. Saya antarlah dia ke Jalan Paus. Tempat kos-kosan pijat refleksi. Keliling Pekanbaru menawarkan pijat, kalau tidak belilah kuaci dia. Jangan makan riba walaupun lapar. Kalau dikasihnya jangan. Kenapa? Rusak. Atuk saya meninggal sebelah ayah. Harta warisannya belum dibagi. Belum dibagi ke nenek saya, belum dibagi ke makcik saya. Berarti harta itu masih berkongsi.
Kata atuk sebelah mak saya, ayah omak saya, atuk saya, kau kalau membawa somat ini ke sana, kau bawa nasi dalam rantang. Untuk apa ya? Supaya kalau dia makan siang, dimakannya nasi kau, bukan nasi neneknya. Kan nasi neneknya halal, orang tuh belum berbagi, hartanya masih harta bersama. Aku tak mau cucuku makan haram, nanti otaknya hitam. Itu pesan itu. Harta nenek saya pun tak boleh saya makan, karena dia belum berbagi. Jadi antum jaga makanan, jaga makanan. Jadi kalau masalah menjaga makanan nih, atuk saya amat sangat menjaga makanan. Saya pun mau, kita semua anak cucu kita jaga makanan. Semua dosa ini berawal dari makanan. Adam keluar dari surga gara-gara makan. Mana ada pernah kalian baca berita Nabi Adam keluar dari surga gara-gara mencuri wifi? Mana ada? Gara-gara makanan. Kenapalah anak saya nih Pak Ustadz nakal, jahat, minta ampun? Ini kan salah anak itu. Anak itu jahat dari mana? Otaknya. Kata otaknya, curi duit bapak tahu. Kata otaknya, lari aja kau dari pesantren. Kata otaknya, gini, otak inilah yang memerintahkan mata, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan kemaluan, otak memerintahkan tangan. Kalau otak antum tak bekerja, mana mau senapan angin itu hidup? Otak itulah yang menyuruh buat salah. Otak inilah yang memerintahkan segalanya. Otak itu memerintahkan dari mana? Otak itu dapat darah dari jantung. Jantung inilah yang menyemburkan darah naik ke otak. Jantung dapat darah dari mana? Dari makanan. Sepiring katupek gulai paku dikunyah berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Otak memerintahkan. Jadi kalau kita menengok, kenapa orang-orang kaya ini tak terpikir mau membuat baik? Kenapa pejabat-pejabat ini tak terpikir mau berbuat baik? Paham? Karena otaknya tidak ada kebaikan, gara-gara banyak makan haram. Jangan makan haram. Kalau udah makan haram, rusak jantung, rusak otak, habislah semuanya. Pertama kali azab Allah ke jantung. Khatamallahu ala qulubihim, dari jantung, wa ala sam'ihim, dari telinga, wa ala absarihim. Ini dulu tak trik. Tasumbe summum bukmun umyun fahum la yaqil. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Jagalah hati. Jaga hati dari apa? Dari makan haram. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari tiga aspek: qauli, fi'li, taqriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan, ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Pak, bapak ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu, karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin, kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh, coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa pahala? Yasin itu Quran atau enggak Quran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya sudah diampuni dosanya. Mestinya baca Quran itu semua, tapi karena dia enggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya hati. Tapi jangan hatinya aja seumur hidup, yang lain juga. Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Loh, Yasin kan Quran.
Baca Yasin malam Jumat nggak masalah, seumur hidup baca Yasin masalah, karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah. Saya sudah 4 tahun menikah siri. Menikah siri maksudnya cukup rukun syarat, ada wali, ada saksi 2 orang adil, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Kalau cukup syaratnya, nikah itu sah. Tapi yang dia maksud siri di sini tidak terdaftar di Kementerian Agama KUA. Siri namanya. Tapi saya tak pernah diberi nafkah lahir batin. Tidak juga satu tempat tinggal. Berarti LDR. Hubungannya melalui Bluetooth. Suami di luar kota, saya di Pekanbaru. Karena saya tak sanggup lihat suami seperti ini, saya pun minta diceraikan. Tapi suami tak mau menjatuhkan talak. Cuman dia WA saya. Gini bunyi WA-nya. Kalau kau ingin hidup, pergilah. Tapi jangan pernah hubungi AA lagi. Bagaimana itu Pak Ustadz? Lafaz tolaknya ini lafaz kinayah. Lafaz tolak ada 2. Yang pertama sorih, jelas, tidak ada mengandung interpretasi lain. Kutalak kau, jatuh. Tapi kalau kata dia, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Kalau kau anakku, anak-anak perempuan, adik-adik, kata suaminya, balik kau ke rumah. Tanya dulu, maksud Allah? Kalau kata dia, maksud aku kau balik aja, tak jatuh talak. Tapi kata dia, maksudku talak. Kalau ada niat talak berarti jatuh talak. Nih, kalau kau pingin hidup sendiri, pergilah. Tapi jangan pernah hubungi aku lagi. Tanya dia, apa maksud kau bodat? Udah tak kau daftarkan aku ke KUA? Tidak kau kasih nafkah lahir batin? Kau buat pula begini. Memang kau anjing kurap. Saya kalau perempuan dilecehkan memang naik setan saya. Gimana perasaan kita kalau adik kita diginikan orang? Ini namanya batambe indak batali. Dia tidak bisa menggugat ke pengadilan karena tidak ada surat nikah dan tidak ada sirat ta'liq. Kalau ada dia sirat ta'liq, dia bisa gugat ke pengadilan. Karena waktu setelah akad kan laki-laki itu membaca sirat ta'liq. Kalau ku tinggalkan dia 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia pergi ke kantor pengadilan agama, membayar iwat 10.000 rupiah, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah. Ini udah dinikahnya siri, tak dikasihnya belanja, zahir dan batin tidak, didatangi pun tidak, rumah tak dikasih, disuruh begini. Ini cocoknya kalau ada wali 6, ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang, ayah. Maunya ke 6-6-nya ini polisi, tentara, babinsa, babin katipmas. Dipijak-pijak dia sampai keluar tai. Ini laki-laki ini. Hantu ini. Maka aku pesankan kepada kalian, jangan nikahkan anak perempuan nikah siri. Ku pesankan pada kalian perempuan, jangan mau nikah siri. Jelas? Memang kalau belum sarapan ini naik aja bawaan gitu. Pantaskah mantan LGBT mendapat pasangan hidup yang solehah? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang berdosa bertaubat kama la dzambalah, seperti orang yang bersih tak berdosa. Wahai engkau yang lesbi, wahai engkau yang homo, wahai engkau yang transgender, mandi taubat, salat sunat taubat, istighfar, taubat nasuha, banyak bersedekah, berinfak, ikut komunitas muslim taubat, maka engkau seperti orang yang tak berdosa. Makanya kita jangan lagi usik-usik masa lalu. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Ini dulu preman, bertato, sekarang sholat, suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sholat, makmum nyindir. Kira-kira sholat kita tadi sah nggak ya kalau imamnya bertatu? Sholat sah. Dia bersih,
Tak ada dosanya sama sekali. Allah mengampuni dosanya. Jangan-jangan kita yang merasa diri amal banyak, ini yang dosa kita banyak. Tak boleh kita merasa lebih baik daripada dia. Makanya saya kalau sudah nampak ada orang bertatu, tapi kemudian dia nampak raut wajahnya tawadhu, rendah hati, saudaraku, mungkin engkau lebih dulu masuk surga 100.000 tahun cahaya daripada aku. Nanti masuk kita ke surga, tiba-tiba di surga itu cuma kita sendiri aja. Mana LGBT yang tobat kemarin? Mana imam yang bertato kemarin? Di neraka semua mereka. Mohon maaf kata malaikat, mereka di VVIP. Rupanya kita yang di kelas ekonomi. Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282, satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid tidak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid tidak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih, langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubu, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Gimana juga bulan Mei? Maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret. Maret, April, 1 Mei 2020 datang lagi. Kapan kau bayar? Mohon maaf, aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mata aku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Mana kita merayakan ulang tahun dengan meniup lilin dan bertepuk tangan, bahkan bercampurnya laki-laki dan perempuan. Kita berdoa diajarkan, Rabbana atina fid dunya
Ustaz Somad besok datang ke rumah ya, kenduri anak yatim, karena anak saya ini pas hari kelahirannya. Boleh, silakan. Bapak-bapak TNI Polri, kebetulan anaknya lahir, bawa ke rumah anak yatim. Anak itu dibawa ke sana. Pak yatim, Pak penjaga panti yatim, ya, berapa anak yatim di sini? Ada 200-an Pak, tolong keluarkan, saya bawa nasi ini. Semuanya? Enggak, 10 bungkus saja. Makan kita sama anak yatim, anak kita tuh bertanya, ya, papa, ya, ini siapa nih? Ini anak-anak yatim. Ayahnya mana? Memdatema Tayabawati, mati. Kau pun kalau macam-macam ku tinggalkan kau sini nanti. Dibawa dia ke mall, dia akan menjadi anak yang konsumtif. Tapi kalau kita bawa dia ke panti yatim, insya Allah dia menjadi orang yang bersyukur. Menangis dia, diciumnya, ayah jangan tinggalkan aku ayah, aku sayang papa, sayang mama. Baik. Adapun meniup-niup lilin tak usahlah lagi. Bagi yang sudah lalu, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menyebutkan selamat hari raya agama lain bagaimana Pak Ustaz? Kata Ustaz Adi Hidayat, oh saudaraku yang beda agama dengan aku tak mengucapkan selamat dengan engkau, bukan aku tak sayang kepada engkau saudaraku. Walaupun kau tak sekeyakinan dengan aku, tapi engkau tetaplah satu kebangsaan dengan aku. Kita di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertetangga, silakan. Nikah anak dia Pak Ustaz, boleh saya datang? Silakan datang. Di mana nikahnya? Di hotel, datang. Selamat menempuh hidup baru. Tapi jangan doakan barakallahu lakuma. Itu doa tuh gitu. Boleh saya makan Pak Ustaz? Silakan makan. Di situ kan ada Muslim food. Silakan makan. Di sini non Muslim food. Jangan pula singgah ke sini. Habis makan sini, singgah deh ke sini. Kenapa kau makan sini? Kuahnya aja sedikit Pak Ustaz. Oh, tak bisa. Jadi kita ini jangan main hantam kromo bantai saja riba sudah. Ada aturannya, main bola aja ada aturannya. Bertetangga silakan, sekantor silakan, nyewa rumah silakan. Saya kuliah di Mesir ada 6% Kristen Ortodok Koptik. Saya menyewa rumah Ortodok, belanja di tempat. Tapi ketika sampai dalam masalah akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Apa tanda tobat kita diterima Pak Ustadz? Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Haji mabrur itu tak bisa dinilai dari fisik bentuk tubuh. Memang bapak tuh kemarin balik haji nampaknya mabrur tuh Pak Ustaz. Kenapa mabrur? Mukanya itu gemuk putih. Rupanya waktu di Makkah tak pernah keluar hotel, tidur aja. Tak bisa dinilai. Tapi ada tanda-tandanya. Apa tanda haji mabrur? Apa tanda taubat nasuha? Apa tanda dapat Lailatul Qadar? Tandanya adalah ada perubahan. Sebelum bulan puasa ngamuk-ngamuk aja, ngamuk. Setelah bulan puasa orangnya tenang. Pas ditanya, kenapa bapak itu tenang? Stroke Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang stroke sembuh, sehat, amin. Ada perubahan. Sebelumnya asal lewat kotak 2000, asal lewat kotak 2000. Setelah bulan Ramadan la'allakum tattaqun, lewat kotak 2500. Sebelumnya tak mau aja ke masjid, hayya 'alas shalah, kelepak balak 6. Tapi setelah bulan suci Ramadan, belum lagi azan, hari Jumat jam 11 sudah terduduk. Pas ditanya, kenapa kau datang? Salah nengok jam. Sebelumnya jilbabnya itu tak peduli sama jilbab, asal mau pergi undangan. Nama jilbabnya pasrah tapi tak rela. Tapi setelah dia Ramadan, jilbabnya panjang, bajunya panjang, ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya setelah Ramadan kemarin 5 yang berubah Pak Ustadz. Apa itu? Berat badan berubah, kolesterol berubah, diabetes berubah. Bukan itu, yang berubah adalah menuju lebih baik dan lebih soleh, bukan soman.
Apanya jamaah? Jadi gara-gara aja orang disuruh puasa. Bagaimana kita bisa memahami hakikat Ramadan yang ada dalam diri kita ini, Pak Ustadz? Muncul rasa takut kepada Allah saat ingin melakukan perbuatan dosa, saat tidak ada satu manusia pun melihat, saat tidak ada satu pun seorang ulama tasawuf sayang muridnya 40 orang, tapi murid yang satu ini disayang, murid yang lain cemburu. Apalah tuan guru ini sayang cuman sama dia. Rupanya guru ini tahu muridnya ini kena penyakit dalam hati. Oh, besok diambilnya burung, kasih burung semua satu-satu. Kalian murid-muridku yang 40 pergi kalian ke hutan, ke gunung, ke gua, ke laut, cari di mana tempat kalian tak ada ditengok orang, potong burung ini. Dibawanya, tak lama semua membawa burung, leher sudah putus semua. Ini guru. Murid yang disayang datang membawa, masih hidup. Kenapa tak kau potong? Aku pergi ke gunung, aku pergi ke laut, aku pergi ke danau, aku pergi ke gua, aku pergi ke pokok kayu. Aku tidak pernah merasa sendiri, aku selalu diperhatikan Allah. Itulah hakikat puasa. Muraqabatullah, musyahadah, mempersaksikan persaksian yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu melekat ke dalam hati kita nanti insyaallah. Makanya tiap bulan paling tidak ada puasa 3 hari, Ayyamul Bait 13, 14, 15. Kalau cuma 3 hari upil tuh Pak Ustadz, saya sanggup 8 hari, mantap. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau cuma 8 hari kecil tuh Pak Ustadz, saya sanggup puasa Nabi Daud, mantap, 15 hari. Kalau 15 hari kecil tuh Pak Ustadz, saya sanggup puasa 30 hari. Tengok dulu. Kalau ada anak bini tak boleh. Kenapa? Karena kalau kau puasa 30 hari tak berselera, kau nengok bini kau tuh lagi. Tapi menengok bini orang berselera. Tapi kalau istrinya tak ada, sebatang kara, dia sanggup, boleh. Suami sudah meninggal, anak tak ada, maka perempuan boleh. Aisyah istri Nabi, setelah Nabi meninggal, dia puasa dahar setiap hari sampai meninggal. Saya ketemu bapak-bapak di Kudus, pas makan di rumah dia, Ustaz Somad silakan makan. Bapak nggak makan, aku saiki poso Pak Ustaz. Us perang-perang dino sudah 2 Pak Ustaz, 2 tahun, 20 tahun sudah puasa tiap hari. Badannya sehat walafiat, rezekinya berlimpah. Siapa yang mau coba? Cobalah nanti setelah bulan Syawal. Mengapa Ustaz saat tahiyat dalam sholat hanya disebut Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja? Kenapa waktu tahiyat itu cuma Nabi Muhammad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa tak Nabi yang lain? Kalau sebutkan Nabi lain kepanjangan. Kama sallaita ala Adam, ala Idris, ala Nuh, ala Yusuf, ala Sulaiman, ala Daud, ala Ilyas, ala Ilyasa, ala Zulkifli, ala Ayyub. Ustaz jawabannya yang serius lah Pak Ustaz. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Imran. Imran punya anak namanya Musa. Musa punya saudara namanya Harun. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara Bunyamin, 11 saudara. Salah satu saudara ini punya keturunan, itulah sampai ke bawah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah, lahir perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Ibrahim punya anak dari istrinya Hajar namanya Ismail. Ismail turun ke bawah, nama cucu cicitnya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay. Maka 3 nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad bertemu pada titik terdekat, nama titiknya Ibrahim. Jelas? Adam kan ketemu jauh di atas, dia bertemu cari titik yang terdekat antara Musa,
dengan Isa, dengan Muhammad SAW, titik yang terdekat ke atas ada pada Ibrahim. Maka Ibrahim disebut dengan Abu Syariah, bapaknya syariat. Syariat Yahudi sebelum diselewengkan, syariat Nasrani sebelum dibengkokkan, diluruskan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka yang disebut adalah datuk yang pertama ketemu di atas. Kama shallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Jelas?